Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Saya mengajak Pak Prabowo ke Semarang ingin menunjukkan bahwa perpecahan itu sia-sia. Ya, perpecahan itu sia-sia. Perpecahan itu adalah skenario untuk membuat bangsa kita terus lihat masa lalu. Kita lupa bahwa ada masa depan. Kalau kita mengendarai kendaraan, kita jangan berbaik mengunjungi masa depan. Kita harus melihat masa depan. Sesekali boleh lihat ke belakang, tapi bukan untuk membuka masa depan. Dan di masa depan adalah tempat di mana anak saya, cucu saya, anak Pak Prabowo, cucu Pak Prabowo, cucu kita semua akan menjadi pewaris. Kader PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko memilih jalan berbeda dengan mendukung bakal capres usungan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Apa sebenarnya yang melatar belakangi langkah politik yang diambil Budiman Sujatmiko ini? Selengkapnya kita langsung bergabung bersama dengan politikus PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko. Selamat sore Mas Budiman. Selamat sore Mas Marvin, terima kasih sudah mengundang saya pada sore hari Terima ini. kasih Mas Budiman. Pertanyaan saya simpel. Mengapa Anda yang masih ber-KTA PDIP, namun mengapa membentuk relawan Prabowo Budiman Bersatu alias Prabu hingga mendeklarasikan dukungan pada Prabowo Subianto? Ya, PDI Perjuangan adalah partai saya dan PDI Perjuangan setahu saya memang punya cita-cita untuk menjalankan, memajukan dan memastikan agar pemerintahan negara Republik Indonesia ke depan itu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menciptakan ketertiban dunia. Nah, itu pandangan ideologi saya. Dan pada akhirnya kenapa itu saya terjemahkan putusan untuk mendukung Bapak Prabowo Subianto itu adalah hasil diskusi yang lama karena saya juga memiliki beberapa teman ya komunitas yang merasa bahwa harus ada pertama konsolidasi kaum nasionalis yang ingin melihat Indonesia ini bersatu, ingin membangun persatuan nasional, dan kita melihat bahwa sosok Pak Prabowo dibandingkan dengan dua sosok yang lain, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Anies, itu memiliki keunggulan komparatif. Artinya kita tahu bahwa kita ini menghadapi masalah besar ke depan. Pandemi hanya salah satu saja. Kita akan menghadapi banyak goncangan-goncangan geoekonomi, geopolitik, kemungkinan ancaman konflik perang di dekat kita, separatisme yang juga yang masih juga mengancam, dan ancaman krisis pangan yang menurut saya membutuhkan kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis saya melihat ada di Pak Prabowo Subianto dibandingkan dengan Ganjar Pranowo. Ya, saya melihat Pak Ganjar itu bukan tidak punya ide strategis, tapi beliau memang lebih kekuatannya Pak sebagai pemimpin yang populis. Cara komunikasi beliau populis. 2014 kita membutuhkan seperti itu, tapi 2024 komunikasi yang populistik menurut saya meskipun itu baik, tapi tidak memadai untuk tantangan sejak adanya krisis global yang mengancam yang diakibatkan oleh pandemi. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki wawasan dan proyeksi strategis global, keamanan, ekonomi politik, teknologi, yang menurut saya harus tercermin dari kemampuan pemimpin menyampaikan ide-idenya, punya kepekaan terhadap persoalan-persoalan global, karena tujuan kita sebenarnya sudah mulai diletakkan oleh Pak Jokowi sejak 2019 untuk Indonesia menjadi bangsa yang maju, namun karena beliau harus mengakhiri masa pemerintahan keduanya di 2024, kita ingin memastikan bahwa kepemimpinan strategik yang sudah dimulai oleh Bapak Joko Widodo ini kemudian betul-betul bisa dilanjutkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Dan saya juga sebenarnya mengacu kepada pidato Ibu Megawati pada waktu beliau menerima gelar guru besar dari Universitas Pertahanan tentang perlunya Indonesia memiliki kepemimpinan yang strategik. Nah, Mas Budiman, maaf saya potong dulu. Tetapi bukankah kemudian poin baik
poin perpecahan yang Anda sampaikan itu bukankah akan menciptakan perpecahan juga di dalam internal PDIP dengan sikap keputusan Anda? Bagi saya ancaman PDI Perjuangan adalah partai yang solid ya. Tetapi saya percaya bahwa bangsa ini masih membutuhkan soliditas. Dan saya percaya bahwa untuk sikap saya ini tentu akan ada konsekuensi bagi saya pribadi secara politik. Ada resiko dan bahkan yang terutama saya ada resiko dan konsekuensinya. Dan untuk itu ya saya ingin katakan mungkin ini terlalu congkak ya, terlalu angkuh kalau saya mengatakan bahkan kalau misalnya untuk itu saya harus jadi martir sekalipun, di mana pada akhirnya status keanggotaan saya di dalam partai terancam, kalaupun itu harus menjadi pengorbanan saya yang tentu saja sangat menyedihkan karena saya ini ber-PDI itu sejak anak SD gitu, sama SD. Oke. Ya. Adakah Artinya, teguran atau sanksi yang diberikan saat ini? Saya lakukan karena ada pertaruhan tantangan ke depan yang besar sekali dan itu butuh kepemimpinan strategis. Gitu. Oke, sudah ada teguran atau sanksi yang diberikan untuk Anda sampai hari ini? Sebelum waktu saya berkunjung ke Kartanegara tanggal 18 Juli, ya, 18 Juli, itu memang pada waktu itu saya dipanggil oleh Pak Sekjen, oleh Pak Komarudin Watubun, dan memang tidak ada pemanggilan resmi. Diajak ngobrol, diskusi panjang lebar tentang apa yang menjadi argumen-argumen alasannya, tentu saja di debat segala macam, it's okay, diskusi yang sangat demokratis, friendly, bersahabat, dan menurut saya kan saya akhirnya kan menunggu nih bagaimana sikap partai, tapi kemudian kan saya melihat perlu ada satu tindakan sekali lagi dari saya untuk memastikan bahwa PDI Perjuangan tujuan dan Baik. Bisa diulang, Mas? strategisnya untuk menjadikan kepemimpinan strategik itu agenda yang prioritas untuk PDI Perjuangan karena itu adalah prioritas bangsa Indonesia. Dan jika untuk karena itu sekali lagi saya katakan ada konsekuensinya, saya rela mengorbankan diri saya menjadi martir hak keanggotaan saya dicabut dan tapi yang jelas kalau itu pun terjadi, Mas, itu hanya catatan administratif saya saja sebagai anggota PDI Perjuangan yang terhapus, tapi jiwa saya tetap Soekarno begitu. Dan tindakan politik saya ini sepenuhnya terinspirasi dari gagasan-gagasan Bung Karno, perlunya persatuan nasional di tengah Mas Budiman. gejolak begitu. Waktu kita diskusi awal mengenai perpecahan, Anda sempat menyebutkan mengenai soliditas begitu ya. Nah, apakah menurut Anda soliditas di dalam internal PDIP pun sudah terpecah saat ini? Oh tidak terpecah, tapi artinya memang kan sudah ditetapkan. Saya tidak mewakili PDI Perjuangan, Mas. Saya tidak mewakili banyak suara. Saya tidak mau mengklaim, tidak akan mengklaim bahwa suara saya adalah suara orang PDI Perjuangan atau sebagai orang PDI Perjuangan. Tidak. Ini Budiman Sujatmiko, satu di antara sekian juta orang yang punya pikiran seperti ini. Tentu sekian juta yang lain punya pikiran berbeda dengan saya. Itu saya harus hormati itu. Tapi saya tahu juga bahwa ada sesuatu yang harus saya sikapi kondisi ke depan yang nggak terlalu lama ini, dan itu menyangkut masa depan partai saya juga, PDI Perjuangan yang saya cintai, masa depan Indonesia juga, di mana apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, kepemimpinan strategik yang dipertunjukkan terutama di periode kedua Pak Joko Widodo itu jangan mundur lagi ke kepemimpinan populis. Bukan pemimpinan populis itu buruk, bukan. Tapi ini soal kebutuhan. Ya, soal kebutuhan bangsa ini. Saya sih punya harapan tetap bahwa PDI Perjuangan menjadi perahu besar dalam persatuan nasional ini, menjadi salah satu unsur utama dari persatuan nasional ini, Mas. Jadi pilihan saya Anda masih pribadi, begitu. Ya, pilihan Anda pribadi meskipun KTA-nya masih menempel begitu ya. Oke, tapi Mas, bahkan untuk itu saya mengorbankan diri pun nggak ada masalah. Mas Budiman, ada anggapan Anda berani seperti ini, bahkan yang mengatakan nekat mendukung Prabowo karena ada dukungan dari tokoh besar, katakanlah dari yang beredar saat ini, Presiden Joko Widodo. Benarkah demikian? Pertama saya terakhir bertemu Pak Joko Widodo itu 2 bulan lalu saat ulang tahun Bara JP di Bogor, dan tidak ada obrolan seperti ini sama sekali. Perlu Mas Marvin ketahui, saya dari zaman remaja dulu, dari zaman aktivis dulu ya memang sudah seperti ini. Ketika ada kebuntuan, sumbatan
perjalanan sejarah sebuah bangsa. Dan saya melihat itu dengan nalar saya, dengan rasa saya melihat itu rasanya ada dorongan saya untuk yang sangat kuat untuk apa ya? Untuk menabrakkan diri, kalau perlu memartirkan diri lah. Yang penting sumbatan itu bisa dijebol. Dan menurut saya kebutuhan hari ini adalah bangsa Indonesia bersatu. Kalau dulu kebutuhannya adalah bangsa Indonesia melakukan butuh kebebasan ya tahun 98. Tapi sekarang kebutuhannya bangsa Indonesia bersatu. Dan ketika dulu zaman Orde Baru orang dipaksa untuk disatukan dengan menindas demokrasi, ya saya dan teman-teman menabrak. Hari ini ketika bangsa ini belah, padahal kebutuhan adalah bersatu, kebutuhan adalah kolaborasi, kebutuhan adalah gotong royong semakin diperkuat. Sementara orang kok masih saling memaki tanpa isi, saling mencela tanpa visi, saling menghujat tanpa misi, padahal yang mau dipertaruhkan ada 277 juta rakyat Indonesia 5 tahun ke depan. Ini sudah tidak sehat. Saya terus terang trauma dengan polarisasi Pilpres maupun Pilgub DKI 2017. Saya trauma sebagai orang Indonesia. Kalau begitu, Mas Budiman, gitu. Selain alasan itu, adakah juga Anda melihat bahwa memang potensi kans dari Prabowo menang dibandingkan Ganjar lebih besar? Harap ditahan dulu, kita akan jawab usai jeda. Tetap bersama kami, Mas Budiman dan pemirsa. Kami akan lanjutkan perbincangan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.